Mangabotarian itu kan Pak Iko yang bangun. Pak Iko kalau mau tarian, Ambon ada penamu inyo dape. Coba 2010 Masjid Raya itu tonggak. Tonggak. Kok disebutin Pagemawan yang dapat nama? Sebenarnya di waktu saya itu udah terhenti hampir 5 tahun lebih. Tapi nggak disebut kalau 9 peresmian di zaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah berada di Istana Gubernuran Sumatera Barat. Karena ini mewawancara dengan Pak Gubernur, jaraknya cukup jauh, saya buka aja masker ini. Barangkali pertemuan dengan Minang Satu kali ini adalah pertemuan yang bersejarah. Karena Pak Irwan seperti kita ketahui 10 tahun memimpin Sumatera Barat. Jadi selama 10 tahun itu kita akan tanya-tanya nanti kepada beliau apa yang berkembang di masyarakat ini tentang sinyalemen, pendapat. Kalau pembangunan Sumatera Barat selama 10 tahun kita bincang dengan Pak Gubernur pasti akan memakan waktu panjang karena beliau menjalani secara utuh gitu ya. Jadi memang ada satu persepsi bahwasanya kepala daerah itu harus meninggalkan yang sifatnya itu seperti bangunan. Ini kan perlu dikoreksi dulu cara berpikir hal itu, karena bangunan yang tinggal itu kan sebetulnya hanya satu saja syaratnya, kalau punya uang. Tidak ada kaitan dengan prestasi, tidak ada kaitan dengan kinerja ataupun keberhasilan. Kalau kita punya uang, apa yang nggak bisa dibangun? Semuanya bisa dibangun. Tapi apakah itu bangunan yang dibutuhkan? Tidak oleh masyarakat. Ada dampak ekonomi, dampak kesejahteraan. Nah itu kan jadi persoalan yang harus kita tanyakan. Contoh misalnya, dengan persepsi seperti itu, ada kepala daerah terpilih, ya kan? Terus program kepala daerah sebelumnya tidak diteruskan. Padahal program kepala daerah sebelumnya itu adalah pembangunan yang cukup bagus untuk berkelanjutan masyarakat, baik misalnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nggak diteruskan. Apa alasannya? Mangabotarian itu kan Pak Iko yang bangun. Pak Iko kalau mau tarian, Ambon ada penamu inyo dape. Nah kemudian orang menanya kawa, apa yang apa tinggalkan tuh ndak boleh, karena piti habis untuk meneruskan. Akhirnya apa yang terjadi? Terbengkalai. Itu banyak daerah, nggak perlu saya sebutkan di sini. Ada macam-macam, ya. Ada yang tempat wisata, ada yang untuk kesehatan, ada pendidikan, terbengkalai semuanya. Dan sekarang banyak juga yang tersangkut masalah hukum. Dan karena yang kepala daerahnya udah meninggal, ya akhirnya berhenti, ada juga. Nah ini yang perlu dikoreksi. Kalau kita punya uang, apa yang kita punya uang nih, terus bangun, apa prestasinya? Sementara uang itu bisa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat, untuk ekonomi, pertanian dan sebagainya. Nah itu yang perlu dikoreksi. Makanya sebetulnya saya secara pribadi tidak terlalu berminat untuk hal-hal yang demikian. Karena biarlah orang akan mengatakan apa, tapi terserah. Contoh saya 2010 itu Agustus. Waktu periode pertama ya? Ya, kan 2010 Agustus dilantik. Itu kan dalam kondisi bencana, gempa. Infrastruktur hancur semua. Buktinya apa? Saya dilantik 14 Agustus di parkiran di gedung parkiran DPRD.
ya kan? Sumpek, panas, pakai AC pun nggak kuat sedikit. Kondisi darurat semua. Darurat. Nah itu apa orang nggak tahu. Kemudian saya 5 tahun dari 2010-2015 nggak berkantor karena kantornya masih kena gempa. Iya. Ya kan? Terus SKPD saya 2 tahun 3 tahun dari 2010 di bedeng-bedeng. Iya. Menumpang-numpang kemana-mana. Nah, uang yang ada di kita tentu bertambah tidak, yang ada berkurang. APBD. Iya. Nah, itu yang kita gunakan untuk menyelesaikan sekolah yang hancur, ya kan, puskesmas, rumah sakit, pasar-pasar, jalan, jembatan, irigasi, ke perkantoran. Habis di situ uangnya. Coba kalau misalnya nggak ada gempa, uang yang triliun itu saya buat masjid 2 biji bisa itu. Kalau mau cari monumental. Kalau mau cari monumental, gitu Iya, kan. iya. Nah itu diselesaikan semua, uangnya habis ke situ. Dan kemudian ada RPJP, yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah. 2005-2025. Itu Pak Gamawan yang buat perdanya. Ya. 20 tahun program jangka panjang. Itu kan kewajiban saya harus ngikutin. Itu udah dibuat tahun 2008 pembangunan. Buat jalan, buat jembatan, buat irigasi, udah ada. Saya gubernur 2010. Kalau saya mau saya berhentiin. Kalau berhenti itu Masjid Raya itu ada cuma tonggak doang. Iya. Terbengkalai juga. Coba 2010 Iya. Masjid Raya itu tonggak. Tonggak. Kok disebutin Pak Gamawan yang dapat nama? Cuma tonggak. Belum dipakai sama sekali. Karena tonggak baru dinding sama tonggak gitu aja. Iya. 2010. Kalau nggak saya terusin gimana? Ya, menjadi apa? Kerangka. Kerangka. Dan kepala daerah yang lain ada yang seperti itu. Nggak diterusin. Kenapa? Yang dapat nama orang lain. Ini masyarakat yang salah. Iya. Menghukum. Saya nggak mau dihukum oleh masyarakat. Biar aja dia ngomong saya nggak punya peninggalan, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya pikir yang penting bab pembangunan berkelanjutan ada masyarakat. Nah, saya teruskan masjid. Kenapa? Karena masjid berdampak untuk masyarakat. Yang dapat nama siapa terserah. itu contoh masjid yang Masjid Raya. Iya. Itu kita kan tiap tahun mengeluarkan uang ratusan miliar untuk Masjid Raya itu. Menyelesaikan ya. Uang semiliar itu, kalau kita buat apa legacy buat saya kan bisa saya buat yang lain. Nah itu. Nah satu misalnya tadi menyebut Masjid Raya itu banyak yang lain. Iya. Pembangunan jangka panjang. Udah dibuat grand design-nya. Akhirnya 4 tahun 2010 sampai 2014 itu APBD selain untuk gempa, bencana, bangunan-bangunannya runtuh, SKPD kantornya runtuh semua itu habis. Terus mana uang kita untuk membangun tadi yang namanya peninggalan itu? Ditambah lagi, ini juga perlu dicatat, ada kegiatan infrastruktur berdasarkan RPJPD itu dengan RPJMD 5 tahunan itu multi-year. Jembatan multi-year. Jadi di Ansu-Ansu 2009 udah dimulai. 2009 udah dimulai zamannya Pak Marlis dan 2008 juga ada yang dimulai. 5 tahun udah dibangun. Jadi udah dikunci. Iya. Jalan 10 kilo dulu tahun ini, tahun depan 10 kilo lagi, 10 kilo. Jadi meneruskan. Iya. Itu orang nggak pernah nyebut. Itu ratusan miliar. PU saja bisa 300-400 miliar tiap tahun itu. Nah itu kalau saya stop juga, saya alihkan ke yang lain. Akhirnya kan kasihan masyarakat. Iya. Jembatannya baru setengah, ujung-ujungnya dibangun, namanya multi-year. Multi-year. Itu baru selesai 2014, termasuk irigasi. 2014. Habis untuk gempa, bencana alam, luar biasa, saksi. Coba jangan menghilangkan sejarah. Jangan kemudian orang lupa. Kalau kita 2010 itu, saya masih berkantor dan di sini masih aktif untuk tempat tanggap darurat. Iya. 297.000 rumah hancur. Itu kita bantu dulu. 297.000 rumah.
dikalikan dengan rusak berat 15 juta rupiah, rusak sedang 10 juta rupiah. Nah, itu uangnya dari mana tuh? Udah triliunan gitu. Iya. Sampai 2,4 triliun. Sekolah-sekolah, jalan, jembatan, pasar dan sebagainya, kita langsung kantor-kantor tuh apa bencana. Yang kedua, rencana pembangunan jangka panjang yang sudah dipatok untuk infrastruktur irigasi, jalan, jembatan yang tiap tahun dibuat multi year 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar yang diangsur. Itu di banyak daerah ya? Di banyak daerah semua. Nah ini dua. Kemudian yang ketiga, di luar dari RPJPD yang bangunan-bangunan atau program yang strategis. Kilo 9. Kilo 9 di waktu saya itu udah terhenti hampir 5 tahun lebih. Tapi nggak disebut kalau Kilo 9 peresmian di zaman saya. Kalau nggak ada saya kan nggak mungkin juga. Kilo 9. Karena apa? Karena yang memulai bukan saya. Iya. Jadi orang yang meneruskan itu dianggap nggak membantu, nggak berprestasi. Kalau nggak dibangun gimana?